Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mahdianur. Saya adalah salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Sains, jurusan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kinerja di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Fluida. Mata kuliah ini saya ampu bersama dengan dua orang rekan dosen yang ada di program studi S1 Pendidikan Sains. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Aspek delivery menjelaskan bagaimana materi perkuliahan dirumuskan dan disampaikan kepada para mahasiswa. Aspek interaction menjelaskan bagaimana cara dosen berinteraksi dengan para mahasiswa selama proses pembelajaran. Sedangkan aspek assessment menjelaskan bagaimana cara dosen mengukur, menilai, dan mengevaluasi kompetensi dan kinerja mahasiswa. Sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai pendekatan DIA, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi mata kuliah Fluida. Mata kuliah Fluida merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi S1 Pendidikan Sains, jurusan IPA, FMIPA, Universitas Negeri Surabaya. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan ditawarkan di semester 4. Mata kuliah Fluida menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning. Pendekatan ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat fokus dalam mempelajari perilaku fluida, baik itu fluida statis, fluida dinamis, maupun keterkaitan fluida dengan berbagai konsep fisis lainnya, seperti suhu dan termodinamika. Selain itu, mata kuliah Fluida juga membahas dan mengeksplorasi mengenai aplikasi konsep substantif dan konsep prosedural fluida pada makhluk hidup dan dunia medis serta pengobatan. Diharapkan para mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Fluida memiliki pengetahuan content knowledge yang mumpuni dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir, sehingga para mahasiswa calon guru IPA kelak dapat merancang modul ajar dan rencana pembelajaran yang inovatif dan kontekstual sesuai dengan isu-isu sosiosaintifik yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek delivery. Mata kuliah Fluida memiliki 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Kelima CPMK ini kemudian diturunkan menjadi 8 bahan kajian atau materi pembelajaran. Bahan kajian pertama hingga keempat disampaikan pada pertemuan ke-1 hingga ke-7, sedangkan sisa dari bahan kajian keempat hingga ke-8 disampaikan pada pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15. Pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 dikhususkan untuk UTS dan UAS. Sebagai informasi, pada semester genap tahun akademik 2021-2022, perkuliahan pertemuan ke-1 hingga ke-7 dilaksanakan secara daring penuh, yakni sinkronus. Sedangkan pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15 dilaksanakan secara luring,
tatap muka di kelas karena kondisi pandemi di Kota Surabaya yang telah membaik. Agar materi pembelajaran sesuai dengan state of the art perkembangan ilmu pengetahuan terkini, kami menggunakan beberapa referensi. Di antaranya, buku Fluida Mekanik yang ditulis oleh Bansal, buku Kolek Fisik yang ditulis oleh Giambattista, Richardson, dan Richardson, buku Fisik for Active Physics Courses yang ditulis oleh Wolfe dan kawan-kawan dari Rice University, serta buku Termodinamika yang ditulis oleh Sengel dan Boles. Kami juga menggunakan buku Physics in Biology and Medicine yang ditulis oleh David David, serta buku From Physics to Daily Life, Application in Biology, Medicine, and Healthcare yang ditulis oleh Bressan. Penggunaan buku-buku referensi berbahasa Inggris dan bahan tayang pembelajaran berbahasa Inggris dimaksudkan agar para mahasiswa familiar dengan bahasa Inggris serta dapat memperkaya vocabulary mereka dalam bahasa Inggris. Aspek interaction pada mata kuliah Fluida menggunakan pendekatan student-centered learning. Di sini para mahasiswa lebih aktif dalam menggali berbagai informasi, mengeksplorasi konsep-konsep yang tersaji dari kasus-kasus yang telah disediakan. Mata kuliah Fluida juga menggunakan interactive teaching dan menggunakan LMS Finesa milik Universitas Negeri Surabaya, serta platform Zoom untuk pertemuan daring secara sinkronus dan WhatsApp Group untuk memudahkan koordinasi dan pertukaran informasi antara dosen dengan mahasiswa. Setiap pertemuan dikemas dengan pemberian lembar kerja pada mahasiswa. Lembar kerja disusun sesuai dengan pendekatan pembelajaran berbasis kasus. Para mahasiswa kemudian dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan menggunakan breakout room sehingga mereka dapat berpikir, berdiskusi dalam kelompoknya. Kemudian setelahnya beberapa perwakilan kelompok memaparkan hasil diskusi dan dosen kemudian memoderatori kelas untuk menanggapi hasil kelompok penyaji dan berdiskusi. Aspek assessment. Pada awal perkuliahan, saat penyampaian kontrak mata kuliah, ada beberapa aspek yang akan menjadi penilaian dan menjadi komponen-komponen utama dalam penentuan bobot nilai akhir. Komponen penilaian ini disesuaikan dengan buku panduan akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas Negeri Surabaya, yakni komponen partisipasi sebesar 20%, rerata tugas dan praktikum sebesar 30%, UTS 20%, dan UAS 30%, sehingga total penilaian seluruhnya adalah 100%. Selanjutnya, saya akan menyajikan salah satu kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Fluida. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya atas kesediaannya untuk mengikuti perkuliahan Fluida pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan perkuliahan, mari kita buka dulu dan awali dengan berdoa.
Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Hari ini kita akan mendiskusikan dan membahas mengenai fluida dinamis ya. Ya, hari ini Anda akan bekerja secara kelompok sesuai dengan pembagian minggu lalu melalui fitur breakout room ya. Nanti akan diaktifkan setelah saya melakukan pemaparan materi ya, materi awal dan pengantar. Nah, nanti Anda akan mengerjakan kurang lebih selama 1 jam bersama dengan kelompok Anda atau grup Anda di breakout room. Nanti akan saya kontrol. Ya. Nah, setelah itu, setelah 1 jam kemudian Anda kembali ke main room, kemudian kita diskusikan ya. Ada satu atau dua kelompok gitu ya yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari LKM yang sudah dibagikan tersebut. Kemudian setelahnya kita akan masuk ke materi tambahan dari saya. Setelah itu penutup. Insya Allah akan sampai pukul 4 sore ya. Kalau gitu saya share screen materi hari ini ya. Nah, tujuan kita hari ini, yaitu perkuliahan hari ini, kita akan membahas mengenai karakteristik fluida. Di sini ada 2, yaitu ada fluida ideal dan ada fluida real. Kemudian kita akan mendiskusikan 2 persamaan utama ya dalam fluida dinamis, yaitu persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli, serta aplikasi umum dari persamaan Bernoulli. Setelah itu, ya, kita akan membahas mengenai viskositas dan aliran laminer dari fluida. Nah, dari aliran laminer dan viskositas ini memunculkan 2 jenis hukum, ada hukum Poiseuille dan ada hukum Stokes. Ya. Kemudian Anda juga akan berusaha untuk memahami bagaimana fenomena alam ya, proses dari fenomena alam itu terjadi, khususnya fenomena alam yang dapat dijelaskan dengan konsep fluida dinamis ya. Ini Anda bekerja di dalam tim nanti, khususnya di dalam breakout room. Oke, minggu lalu Anda sudah disuguhkan ya dengan gambar ini ya, gambar kincir angin. Kira-kira ada yang masih ingat fungsi kincir angin kemarin apa? Siapa yang masih ingat fungsi kincir angin kemarin? Coba saya tanya. Halo Ani. Oke, Bapak. Apa fungsinya kemarin kincir angin? Oke, jadi kemarin itu dijelaskan kalau kincir angin itu kan ditempatkan di daerah yang anginnya kencang. Nah, itu untuk energi listrik, jadi energi gerak digunakan jadi energi. Oke, ya. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Mbak Ani itu. Jadi biasanya kincir itu kita manfaatkan ya. Salah satunya bisa sebagai pembangkit energi listrik. Kemudian kalau di Belanda itu dimanfaatkan ya untuk memompa air gitu ya. Kadang-kadang juga mereka memanfaatkannya untuk ini ya, untuk menggiling gandum ya menjadi tepung ya, menggiling biji gandum menjadi tepung. Nah, sekarang siapa yang pernah membaca atau mendengar istilah Google Wind? Coba ini saya mau tanya, Nadifa, pernah dengar nggak? Tidak pernah, Bapak. Tidak pernah. Oke. Berarti belum ada yang pernah ya. Oke, kalau gitu coba kita tonton gitu ya.
The Netherlands is one of the best countries in the world to live in. It has a strong economy, and some of the world's best DJs were born here. There's only one downside. It rains 145 days a year. I'm proud to announce that from April 1st, we're able to guarantee clear skies for everyone. Oke, nah jadi kalau kita melihat video tadi, kira-kira kincir anginnya sekarang difungsikan sebagai apa? Menentukan itu, sepertinya kayak menentukan hujan gitu Pak. Jadi menentukan kapan dan di mana hujan itu akan terjadi. Menurut saya begitu. Oke, ya. Jadi sekarang karena banyak sekali ya kincir anginnya tadi ya. Kalau di data itu menurut video tadi ada 1.400 lebih ya. 1.400 kincir angin yang tersebar di seluruh Belanda. Dan itu rata-rata sekarang tidak terpakai. Nah, Google kemudian membuat proyek ya. Tadi masalah di Belanda itu adalah dari selama 1 tahun ya, selama 1 tahun 365 hari ya, ada 140 hari lebih itu selalu turun hujan. Akibatnya kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat outdoor itu kan akan sangat sulit ya. Sehingga mereka akhirnya ya mencoba mengenerate ya, menghubungkan setiap kincir angin yang ada itu ya, setiap kincir angin yang ada ini kan kepala kincirnya ini bisa diputar-putar ya sesuai dengan arah angin gitu ya kalau dulunya, tapi bisa diputar 360 derajat. Nah, sekarang kalau ini digabungkan ya, maka akan menghasilkan ya tiupan angin yang cukup untuk menguraikan awan atau menggerakkan dan memindahkan awan-awan gelap ya yang mengandung hujan pada suatu daerah tertentu. Ada yang tahu nggak ini kira-kira profesi apa sang pengendali hujan? Hikmah. Halo Mbak Hikmah. Halo Bapak. Nah, kira-kira Ini mungkin ya. Profesi pawang hujan Bapak. Jadi beliau ini meramalkan cuaca dengan cara kayak hujan apa enggak. Contohnya itu kayak misalnya waktu kemarin saya kondangan di saudara ada yang menggunakan pawang hujan biar pas resepsi itu enggak hujan gitu Bapak. Apakah pada saat resepsinya hujan? Ternyata tidak Bapak. Oh ternyata tidak ya, berarti ampuh yang diundang ya. Ya, bayangkan ya, jadi kalau di Belanda tadi repot gitu ya untuk mengendalikan hujan gitu ya. Harus dengan menggunakan apa ya, high technology gitu ya. Sementara di kita tidak gitu ya. Nah, padahal kalau Anda kan sudah belajar ini ya, filsafat sains ya. Nah, filsafat IPA. Nah, yang seperti ini kan akan sangat sulit untuk menentukan apakah memang metodenya efektif atau tidak gitu ya. Oke. Nah, Mbak Hikmah ada pengalaman tersendiri ya dengan sang pengendali hujan. Ya, mungkin di antara kita ya semuanya familiar. Ya. Oke, kita sekarang akan membahas mengenai karakteristik dari fluida ideal. Itu adalah cirinya ya. Yang pertama, incompressible. Yang kedua, mengalami aliran laminer. Yang ketiga, tidak memiliki viskositas. Oke, saya mau tanya. Halo Mbak Anissa. Iya, halo Bapak. Oke, menurutmu ada nggak fluida ideal di alam sekitar kita ini? Menurut saya ada Bapak. Bisakah kamu memberikan contoh? Mungkin seperti aliran arus dalam sungai, Bapak.
aliran arus dalam sungai. Oke. Itu ya contohnya menurutmu? Iya, Bapak. Oke. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Oke, saya mau nanya ini ke Mas Safi. Ya Bapak, saya setuju juga mengenai hal tersebut, serta mungkin air terjun juga itu bisa sebagai contoh yang lain, Bapak. Air terjun. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke pengerjaan kelompok. Permisi Bapak, izin bertanya. Silakan Mas Safi. Yang mengenai laju kecepatan dan tekanan yang ada itu Bapak, kan jika misalnya laju kecepatannya itu semakin tinggi, maka tekanannya semakin rendah gitu Bapak. Oh iya, betul. Nah, dari pernyataan itu apakah yang digunakan tensi darah itu apakah seperti itu gitu Bapak? Ataukah iya. terbalik tekanan dalam dengan tekanan luar gitu Bapak? Terima kasih. Oke, baik. Baik Mas Safi. Ya. Jadi kalau yang ini tekanan ya. Oke. Oke, baik. Nah, kemarin waktu kita menjelaskan bagaimana sphygmomanometer itu ya, cara kerjanya alat ukur tensi darah itu, yang diukurkan bukan tekanan darahnya, tetapi tekanan saat jantung berkontraksi dan relaksasi ya. Makanya kan kalau kita mengukur tekanan itu selalu ada pernya kan itu ya. Misalnya saya mengukur minggu lalu itu 110/80. Berarti tekanan jantung saya pada saat kontraksi akan memompa darah dari ke aorta gitu ya. Nah, itu 110. Makanya perawat yang mengukur itu selalu pakai stetoskop kan untuk mendengar nadi, denyut nadi ya. Saat nadinya berdenyut, maka saat itu otot jantung kontraksi. Kemudian saat tidak ada denyut nadi itu saat relaksasi yaitu 80. Jadi kita yang salah mengistilahkannya menjadi tekanan darah ya. Kalau yang Bernoulli ini bisa diterapkan aliran darah di dalam pembuluh darah. Jadi kalau misalnya laju alirannya tidak lancar, berarti kan ada hubungan dengan tekanan keseimbangan tekanan di dalam pembuluh itu. Makanya kan ini biasanya akan perlu sekali dikuasai kalau ini ya akan memasang jarum infus. Kadang-kadang kan ada yang berdarah ya. Kalau infusnya telat mengganti maka darahnya yang akan tersedot ke kantung infus, gitu ya. Itu Mas Safi. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Waktunya untuk bekerja di dalam kelompok ya. Sebentar saya aktifkan dulu breakout room-nya ya. Oke, breakout room-nya sudah saya buka. Sudah munculkah di perangkat Anda masing-masing? Kotak-kotak itu ya, untuk bergabung. Oke, silakan masuk gabung sesuai dengan grup Anda. Ya. Nanti saya akan pantau secara berkala. Halo, kelompok berapa ini? Kelompok 5, Bapak. 5, iya. Oke, ada kendala dalam mengerjakannya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah belum ada, Bapak. Ini kami masih menggali informasi lebih lanjut setelah memahami LKM-nya, begitu, Bapak. Oke, bagus. Kami Lanjutkan. juga sudah membuat Google Doc untuk mengerjakan bersama. Jadi nanti kalau sudah mendapat informasi langsung ditambahkan di Google Doc ini. Oh iya, bagus ya. Oke. Iya, Bapak. Oke, silakan lanjutkan. Baik, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Itu yang nomor 4 yang hubungan tekanan udara sama kecepatan angin yang memungkinkan terbentuknya itu aku udah. Menurut aku gitu.
sama masinis nomor 6 ya. Nanti dikoreksi bareng-bareng ya. Ada kayak ini deh. Jurnal tadi dah. Kelompoknya Mbak Barika ya dan Mbak Nadifa. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggotanya saya Barika Arbiana dan juga Nadifa Anissa. Di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, mengapa peristiwa tersebut tidak berlangsung lama? Mengapa minggu? Nah, jawaban kami dari diskusi kami, penyebab angin puting beliung diawali dengan adanya arus udara yang naik ke atas dengan tekanan yang kuat. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dingin dan panas di dalam awan. Nah, beliung, agar semua dapat segera bersiap untuk menuju tempat pengungsian dan tidak akan menimbulkan korban jiwa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 9. Kita berikan emoji applause dulu ya. Oke, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 9 gitu ya. Nah, saya mau bertanya, kelompok 1 sama nggak jawabannya dengan kelompok 9? Ya, ini kan yang awal dan akhir ya. Oke, kelompok 1 gimana? Kalau kalian bandingkan hasil diskusi kelompokmu dengan kelompok 9, apakah sama atau ada yang beda? Kelompok 1, Mbak Asna dan Mbak Nisa. Ya. Oke, Bapak. Menurut kami, jawaban dari kelompok 1 intinya sama dengan jawaban dari kelompok 9, Bapak. Oke. Saya mau tanya lagi, di pertanyaan yang terkait bagaimana proses terbentuknya kolom udara, kelompok siapakah yang mengaitkannya dengan prinsip Bernoulli? Ada? Untuk pertanyaan itu, kami tidak mengaitkan dengan prinsip Bernoulli, Bapak, tapi untuk soal nomor 5, kami mengaitkannya dengan prinsip Bernoulli. Untuk revisi hasil pekerjaan lembar kerjanya adalah 1 minggu ya. Jadi sampai Kamis depan. Jadi cukup banyak waktu Anda untuk merevisi itu dengan tidak terburu-buru gitu ya. Minggu depan silahkan menghubungi Bu Eni ya. Nah, Bu Eni yang akan masuk di perkuliahan fluida minggu depan. Saya ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi Anda ya untuk mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan hari ini ya. Sampai berjumpa lagi di waktu yang akan datang gitu ya, khususnya di perkuliahan fluida. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Demikian video PDD UKTPT saya di bidang pengajaran. Saya juga telah melampirkan link rekaman lengkap perkuliahan di kolom deskripsi. Semoga video ini membawa manfaat dan tidak lupa juga saya memohon maaf jika terdapat kesalahan dan khilafan selama penyajiannya. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.